warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'dah, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ibu, bapak dan saudara sekalian, jamaah salat tarawih yang kita awali dengan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur malam hari ini karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan suci, bulan Ramadan ini dengan menjalankan puasa, dengan menjalankan sholat Isya malam hari ini, dan kita lanjutkan nanti insyaallah dengan sholat tarawih, dan mungkin di antara kita sekalian nanti ada yang melanjutkan dengan i'tikaf. Semua itu bisa kita lakukan tentu tidak lain adalah atas anugerah dari Allah, atas hidayahnya dan atas taufiknya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita konsisten, kalau kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, menteladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam beribadah, tentu kita punya angan-angan dan punya harapan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Hari-hari ini kita sedang berlomba, kita sedang berupaya sekuat tenaga untuk meraih satu malam yang dijanjikan oleh Allah, yaitu satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kemuliaan malam hari ini sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang kalau ini kita bisa lakukan dan kita bisa meraihnya, ini adalah satu amalan yang melebihi batas usia yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa umatku usianya itu sekitar 60 sampai 70. Kalau 1000 bulan, kalau dihitung dengan tahun, itu kira-kira sebanyak 83 tahun lebih 3 bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ini adalah anugerah dari Allah, dan tentu semua kita berharap mendapatkan malam hari itu. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu kita berharap di injury time, di akhir-akhir
yang menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini, kita berharap kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan satu hal yang memang dijanjikan oleh Allah. Malam hari ini adalah malam yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana amal-amal kita yang lain, bahwa kita melakukan satu amal perbuatan itu tentu kita berharap di ujung dari amal ibadah kita itu adalah dengan akhiran, dengan satu amalan yang baik, atau yang kita kenal dengan bahasa sehari-hari kita adalah husnul khotimah. Makanya Rasulullah menuntunkan satu doa terkait dengan amal ibadah kita. Mudah-mudahan di ujungnya nanti akan berakibat, akan mempunyai balasan dan dicatat sebagai amal yang baik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita beramal, kita berbuat baik, belum tentu yang kita lakukan saat ini itu bisa sama nanti sampai di akhir hayat kita. Kita melakukan perbuatan kebaikan hari ini, tidak ada jaminan bahwa kebaikan yang kita lakukan malam hari ini itu bisa istiqomah, bisa terus-menerus kita lakukan kebaikan itu sampai di ujung hayat kita. Makanya kita berdoa. Kalau doa yang mungkin lazim kita baca adalah Allahumma khtimna bi husnil khotimah. Atau ada satu doa di antara 3 doa yang selalu kita baca di waktu sujud adalah Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ada doa yang dituntunkan untuk dibaca setiap saat kita sujud. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan jangan sampai doa ini terlupakan ketika Anda dalam keadaan sujud. Apa yang kita minta? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inna as'aluka husnal khotimah. Kemudian yang kedua kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan umat atau manusia yang sempat bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Kemudian yang kita diminta adalah mudah-mudahan kita senantiasa di dalam akhir hidup kita nanti adalah senantiasa menjadi umat yang tetap beragama Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta pada Allah supaya kita akhir hayat kita nanti masih senantiasa berpegang pada agama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kita kembali kepada doa. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha. Ya Allah, jadikanlah akhir segala ibadah kami, segala amal ibadah kami itu berakhir dengan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak contoh, banyak yang sudah kita baca barangkali di media sosial atau bahkan kita baca di beberapa kitab yang ada, bahwa tidak sedikit orang yang ketika usia mudanya itu dia berbuat baik, kemudian di masa tuanya naudzubillah min dzalik dia malah menjadi orang yang berbalik 180 derajat dari apa yang dia biasakan di waktu kecilnya. Makanya Rasulullah mengklasifikasikan manusia itu ada yang kecil berbuat baik, kemudian remaja dia berbuat baik, kemudian masa tuanya juga berbuat baik, sejengkal lagi dia masuk surga, tetapi Allah menakdirkan lain, maka dia diplesetkan, maka dia terpleset oleh satu amalan yang menyebabkan dia masuk neraka. Ada juga yang sebaliknya, semasa hidupnya dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai menjelang kematiannya, sejengkal lagi dia masuk neraka, tetapi Allah menyelamatkan dia, kemudian dia bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah, maka dia masuk surga.
Maka sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah, jangan berhenti kita berdoa. Jangan merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Jangan merasa gumbedi. Jangan merasa berbesar hati bahwa saya sudah melakukan ibadah ini, saya sudah melakukan ibadah ini, saya sudah beramal ini, saya sudah beramal ini. Itu baik kita lakukan, tapi jangan sampai lupa kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allahumma aksin akibatana fil umuri kulliha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, yang kita lakukan selama ini, dan yang akan kita lakukan nanti, semuanya akan berakhir dengan baik dan dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Artinya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam doa yang kedua kita minta adalah wa ajirna min khizyid dunya. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kesulitan-kesulitan, kesemrawutan dunia ini. Ya. Hadirin, kalau kita terjebak di dalam kehidupan dunia ini, kita mesti akan disibukkan di situ dan lupa pada kehidupan akhirat. Maka sebenarnya kalau orang yang bijak itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka berulang kali Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, ya. Di antara lain mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa ke depan itu, hari akhirat itu jauh lebih baik ketimbang hari-hari sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bukan berarti kita hidup di dunia ini kemudian berbuat seenaknya saja. Kita bukan berarti tidak melakukan ibadah yang maksimal, bukan. Kita tidak melakukan satu pekerjaan yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh maksudnya, bukan. Bekerja dengan baik, beribadah dengan baik. Maka di dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk kehidupan kita di dunia ini, dan tentu jangan lupa beribadah dengan sungguh-sungguh, karena kehidupan akhirat jauh lebih lama, jauh lebih panjang masanya ketimbang hidup di dunia. Kita bisa lihat orang-orang tua kita, hadirin yang dirahmati Allah, berapa usia orang tua kita? Ada yang sampai berusia 90 tahun, ada yang sudah sampai berusia 100 tahun, tetapi kita yakin dan kita semua yakin Bapak Ibu sekalian bahwa usia di dalam kuburnya dan sampai nanti di akhirat jauh lebih lama ketimbang hidupnya di dunia. Makanya sekali lagi kita minta jangan sampai kita disibukkan oleh kehidupan dunia. Yang ketiga yang kita minta, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya. Yang ketiga, wa adzabil akhirah. Tentu yang kita harapkan adalah jangan sampai kita nanti di akhirat akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya salah satu hikmah bulan Ramadan ini, di akhirnya kita minta selalu berdoa, karena Rasulullah menuntunkan di akhir bulan Ramadan ini kita lebih banyak memperbanyak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dan insyaallah ketika kita sudah diampuni oleh Allah, maka janji Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga, insyaallah akan kita dapatkan. Hadirin, sekiranya singkat ini saja yang kami sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa kita beribadah dengan maksimal, kita bekerja di dunia dengan maksimal, tetapi jangan sampai lupa kita berdoa mudah-mudahan di ujung kehidupan kita, di saat-saat kita mendekati maut kita nanti, kita senantiasa dalam keadaan husnul khotimah. Dan salah satu media yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengoptimalkan 10 hari terakhir ini dengan paling tidak membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma inni
as'aluka husnal khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Saya pikir itu sudah cukup karena waktunya sudah terbatas. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan sholat tarawih kita juga termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.